Kita masih bicara soal strategi berebut suara kaum milenial. Masih bersama kami di ujung telepon ada Mas Ara. Mas Ara, Ya, masih? Oke. Kalau kita bicara soal suara milenial nih, artinya kan butuh banyak trik pendekatan yang dilakukan untuk merebut suara mereka. Yang dilakukan Pak Jokowi sejauh ini sudah cukup belum? tentu kita harus evaluasi, ada yang sudah baik, ada yang belum baik. Jadi saya sudah akui tidak ada pemerintahan, tidak ada presiden yang sempurna. Pasti, Mbak, sorry ya, saya lagi ini rame karena saya lagi di DPR di Komisi 11. Jadi kalau suaranya agak rame, Mhm. ya saya mohon maaf. Jadi kita harus, tadi saya garis bawahi ada substansi. Substansi itu sih apa sih? Apa sih kebijakan, apa sih policy Pak Jokowi soal anak muda dan milenial. Saya pikir begitu banyak waktu di istana dan di luar istana menerima seniman, olahragawan, ya, startup-startup dikembangkan, ya. Saya pikir itu semua jawaban. Karena Mhm. anak-anak muda milenial ini nggak suka sama retorika, nggak suka sama janji. Oke. Dia senang sesuatu yang pasti, yang cepat, yang fakta, seperti itu. Mhm. Dan yang sportif, ya kalau memang belum berhasil, ya minta maaf. Lihat aja anak-anaknya, 2 orang, yang satu bisnis martabak, yang satu ada pisang goreng, gitu kan. Mhm. Dengan gayanya, pakai sosial media, dan sebagainya. Jadi bukan Jokowinya aja, tapi keluarganya juga milenial, gitu loh. Dia nggak macam-macam yang dikerjakan. Oke, Ya, saya mau ke sesuai Mas dengan. Andre. Milenial ini nggak suka retorika, nggak suka janji. Ya, Artinya mereka sebetulnya butuh pendekatan secara lebih real. Kira-kira bisa nggak Pak Prabowo begitu? ya, betul itu kata Bang Ara bahwa milenial itu tidak usah banyak janji tapi tepati janji. Mhm. Itu yang sekarang kita lihat bahwa pemilih milenial ini banyak yang kecewa dengan Pak Jokowi ya. Bagaimana janji-janji presiden misalnya buyback Indosat ya Bang Ara mau beli buyback Indosat ternyata tidak dilakukan oleh presiden. Presiden berjanji tidak impor beras, ternyata beliau impor beras. Beliau berjanji tidak impor sapi, beliau impor sapi. Beliau berjanji misalnya Pertamina kali besar dari Petronas ternyata tidak. Beliau berjanji tidak subsidi BBM, tidak mencabut subsidi BBM, yang dilakukan malah mencabut subsidi BBM. Sehingga masyarakat wajar pemilih milenial saat ini akan menghukum Pak Jokowi di 2019. Meskipun kita harus akui bahwa Pak Jokowi luar biasa cara coba menggait pemilih milenial. Mulai nonton film Dilan, lalu bergaya-gaya Dilan gitu lah. Lalu Presiden Jokowi naik motor chopper, main tinju. Kita apresiasi lah langkah-langkah yang dilakukan Pak Jokowi bahwa beliau memang berusaha untuk mencoba Oke. menghipnotis kembali seperti 2013, tapi Pak Jokowi lupa bahwa pemilih milenial adalah pemilih yang sangat kritis terhadap janji. Ternyata Pak Jokowi gagal melaksanakan janji Tapi Pilpres kalau kita lihat 2014. kan PR-nya sebetulnya dari Pak Prabowo sendiri, kalau tadi saya sempat bacakan Ya, ada beberapa grafis dari surveinya CSIS sendiri, sebetulnya PR-nya Pak Prabowo untuk mendekati kaum milenial itu jauh lebih panjang dibandingkan betul. dengan PR-nya Pak Jokowi. Betul. Artinya strateginya, treatmentnya harus khusus banget nih Mas Ya, Andre. Betul. Pak Prabowo kan baru dideklarasikan oleh Partai Gerindra 11 April 2018. Lalu Pak Prabowo dapat tugas dua nih yang tadi saya sampaikan, melakukan komunikasi politik, membangun koalisi. Oke. Itu sedang dilakukan. Yang kedua, Pak Prabowo akan roadshow bertemu dengan masyarakat termasuk pemilih milenial. Kita tunggu tanggal mainnya. Insya Allah 17 April 2019 pemilih milenial akan memilih mayoritas Pak Prabowo Subianto. Ini akan dilakukan tapi tentu dengan cara-cara orisinil Pak Prabowo Subianto bagaimana beliau akan menggait pemilih milenial. Oke, saya mau ke Mas Uki. Mas Uki, Siap. kalau kita bicara soal pemilih milenial ini kan sebenarnya mereka susah didekati, tapi Betul. mereka sebetulnya tipikal yang saya bisa katakan labil karena mereka gampang terbujuk. Artinya Mereka sebetulnya swing voters, betul. yes, Ya. mereka swing voters. Artinya apapun yang dilakukan oleh kubunya Pak Prabowo ataupun kubunya Pak Jokowi masih mungkin sekali cair untuk Sangat, berubah. sangat. Lalu kalau menurut Anda, apa cara yang paling efektif untuk menggait mereka dan mengunci mereka betul-betul mendukung salah satu pihak? Saya kira apa yang sudah dikatakan oleh Bang Ara maupun Bang Andre tadi sudah betul bahwa milenial itu adalah kaum-kaum atau orang-orang muda yang tidak lagi tertarik dengan retorik-retorik berapi-api, retorik-retorik ultranasionalis seperti itu. Tanpa adanya data, tanpa adanya bukti-bukti yang konkret misalnya. Saya ambil contoh tadi. Misalnya tadi saya sebut pengangguran yang kebetulan tadi disanggah oleh Bang Andre mengatakan bahwa target RPJMN itu adalah sekian-sekian. Saya sendiri milenial dan saya tahu betul RPJMN itu adalah
fase dari 2015 sampai 2019. Jadi target dibicarakan sekarang itu buat apa? Oke. Misalnya Yang saya sampaikan seperti tuh itu target ya. rata-rata Nggak, misalnya seperti RPJMN itu. 2015 Tapi 2017. belum selesai. Nah, tadi kan yang saya garis bawah itu adalah oposisi sering mengatakan bahwa pengangguran itu meningkat, kemiskinan itu meningkat. Terus bicara berapi-api, ultranasionalis, buka dada, digendong. Sampai berorasi, mengeluarkan quote dari sebuah fiksi. Yang dimana itu nggak milenial banget lah. Yang milenial itu, gue punya data kayak begini. Berarti cara bacanya seperti ini, kesimpulan ditarik bisa seperti ini. Kalau Anda nggak suka dengan data ini, keluarkan data Anda. Artinya pertanyaan saya tadi yang terakhir, gimana cara mengunci milenial ketika kita sudah mendapatkan dukungan dari mereka? Susah kan? Menguncinya sih tidak bisa, harus dengan action terus-menerus. Never ending action. Milenial itu bisa dibilang swing voters karena mereka rasional. Dan visi Anda itu sama pentingnya dengan cara Anda berkomunikasi dengan milenial. Jadi tidak kata mengunci itu saya pikir tidak ada. Apalagi tadi kita sudah bicara political ID mereka sangat rendah. Hubungan emosional mereka dengan political actors di Indonesia juga sangat rendah sekali. Mereka itu adalah orang-orang yang kalau saya milih dia untung saya apa. Lalu kalau ditanya 2 hari kemudian bisa saja berubah. Oke, artinya kita butuh terus mengedukasi mereka, kemudian membuat mereka jadi melek politik dan juga tertarik dengan dunia politik dan akhirnya nanti menguntungkan salah satu pihak nanti yang berhasil mengambil ceruk paling dalam di mereka. Terima kasih telah bergabung bersama kami Andre Rosiade, Wasekjen DPP Partai Gerindra, ada juga tadi Mas Dede Prayudi, juru bicara PSI, Marwar Sirait, terima kasih Mas Ara dan juga tadi pengamat politik dari Unsyarif Hidayatullah Gun Gun Herianto. Usai jeda, Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi para pendukung Gatot Nurmantio bermunculan dan mendeklarasikan dukungan untuk mantan Panglima TNI ini berlaga maju di Pilpres 2019. Kita kembali usai jeda. Silakan diminum. Terima kasih.